Halo rekan-rekan mahasiswa, para calon pendidik profesional di masa depan. Semoga kondisi kita tetap sehat atau makin dan terus semangat untuk belajar ya. Oke, kali ini bersama dengan saya, Afriyadi Sofyan. Baik, setelah Anda mempelajari tentang apa itu BK, apa fungsinya, latar belakang, azas tujuan, dan seterusnya sampai ke manajemen BK, nah, maka kali ini kita akan membahas tentang peran guru dalam program atau pelaksanaan BK. Wah, ini kiranya menjadi materi yang sangat penting tentunya untuk Anda semuanya, karena materi inilah yang akan menjadi acuan Anda secara umum untuk action atau melakukan apa saja dalam kaitan penyelenggaraan program BK di sekolah. Oke, simak materi berikut ya. Rekan-rekan calon pendidik sekalian, sebelum kita membahas materi peran guru dalam program BK, kita harus tahu dulu nih dan sepakat dulu tentang siapa itu guru dan apa tugasnya. Siapa itu guru ya? Oke, kita ambil saja definisi dari tidak hanya sekedar akademisi, bahkan sampai ke politisi. Nah, dari Menteri atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di sana dijelaskan bahwa guru itu digolongkan 3 jenis berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya. Ketiga jenis guru tersebut antara lain adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan yang ketiga, guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Selanjutnya, lebih jelas terkait siapa itu guru dan apa saja tugas guru. Baik, mari kita merujuk saja pada definisi yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 ya. Nah, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Nah, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Nah, bisa kita pahami ya bahwa undang-undang tersebut mengamanahkan ada 7 tugas guru. Salah satunya adalah membimbing. Oke, ini poinnya. Nah, tentu dari sini kita bisa memahami bahwa bimbingan juga menjadi tugas dari semua guru, dari 3 jenis guru tadi ya, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK tentunya. Nah, tapi bukankah sudah ada guru BK sendiri di sekolah? Tidakkah tugas membimbing menjadi tugas guru BK saja? Oke, masih ingat dengan gambar ini? Gambar tersebut ada dalam kurikulum 1975 KTSP hingga implementasinya diatur dalam standar isi pendidikan sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan peraturan-peraturan lainnya tentunya. Nah, sudah kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling atau BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Maka orientasi, tujuan, dan pelaksanaan BK juga menjadi bagian dari orientasi, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan. Maka, meski masing-masing punya peran sendiri, hal tersebut tentu adalah saling mendukung dalam satu kesatuan guna melaksanakan dan meraih tujuan pendidikan, bukan? Nah, guru mata pelajaran tidak dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar di kelas tanpa adanya dukungan manajemen dan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta stafnya tentu. Nah, di sisi lain, guru BK tidak dapat maksimal melaksanakan bimbingan tanpa dukungan peran guru mata pelajaran. Begitu juga sebaliknya. Dan dengan yang lainnya. Nah, semuanya saling terkait dan saling membutuhkan. Oke, untuk itulah kali ini kita akan membahas apa saja sih peran dari guru mata pelajaran. Nah, nanti yang akan Anda perankan di sekolah dalam pelaksanaan program BK di sekolah agar tujuan pendidikan dapat kita wujudkan bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa di sekolah ada beberapa jenis guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas peran guru tersebut dalam pelaksanaan program BK. Dalam kedudukannya sebagai personil pelaksana proses pembelajaran di sekolah, guru tentu memiliki posisi yang strategis dibanding dengan guru pembimbing atau konselor sekolah. Misalnya, guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. Guru dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kepribadian,
kemajuan pembelajaran dan bukan tidak mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa, bukan? Oleh karena itu, tidak salah jika dalam pelayanan bimbingan dan konseling, guru ditempatkan sebagai mitra kerja utama di samping wali kelas. Apabila dirinci, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika dia dimintai mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Secara umum, yaitu peran guru dalam pelaksanaan program BK adalah sebagai informator, sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai motivator, serta sebagai kolaborator. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, guru sebagai informator. Seorang guru dalam kinerjanya dapat berperanan sebagai informator, terutama berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Melalui peranan ini, guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, misalnya berupa tujuan, fungsinya, manfaat, dan yang lainnya bagi siswa. Maka, bagaimana citra atau kesan BK di sekolah pada siswa? Tentu sangat ditentukan peran guru dan tentunya guru mata pelajaran dalam menyampaikannya tentu. Dengan peranan ini diharapkan tidak ada lagi miskonsepsi BK di sekolah. Misalnya BK polisi sekolah, BK itu menakutkan, BK itu selalu masalah. Nah, sehingga siswa mau untuk mengikuti berbagai layanan BK yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga mereka mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang ia hadapi, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, secara praktis, guru dapat menyampaikan atau menyinggung tentang program BK dalam kesempatan guru mengajar di kelas, maupun dalam bimbingan yang dilaksanakan, baik secara kelompok maupun individu dalam pembelajaran. Tentunya, guru harus update informasi tentang program BK di sekolah. Nah, Anda nantinya jika menjadi guru harus sering-sering berkoordinasi dengan guru BK ya. Ikut dalam rapat barangkali jika diselenggarakan bersama guru BK atau kegiatan terkait program BK di sekolah, khususnya yang melibatkan guru di sekolah Anda. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru dapat berperanan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan dengan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang dikuasai oleh siswa pada mata pelajaran yang diajarkannya tentunya. Nah, maka pada saat siswa mengalami kesulitan belajar, guru dapat merancang program perbaikan, remedial teaching, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Sebaliknya, bagi siswa yang pandai, guru dapat melaksanakan program tindak lanjut berupa kegiatan pengayaan atau enrichment. So, di sini peranan guru membantu atau membimbing siswa dalam kaitan penguasaan materi pelajaran melalui proses belajar mengajar. Tentu ini sesuai dengan amanat tugas guru yang sudah kita bahas di awal tentunya. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Dalam kedudukannya yang strategis, yakni berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Hal itu tampaknya misalnya pada saat seorang guru diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan konseling lanjut kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Secara konkret, contohnya adalah misal nanti Anda sebagai guru mengajar di kelas, kemudian Anda menjumpai beberapa masalah atau perilaku siswa yang cenderung menurun semangat belajarnya, pasif partisipasinya dalam kegiatan belajar, sering terlambat masuk, mengerjakan tugas atau bahkan mengerjakannya tidak sama sekali mengerjakan. Sering membuat ulah di kelas atau di sekolah dan problem lainnya. Nah, tentu harapannya Anda sebagai guru dapat mengidentifikasi atau menjadi bagian dari evaluasi belajar. Namun tidak semua masalah siswa akan Anda tangani sendiri, bukan? Sehingga permasalahan tersebut bisa berlarut-larut. Apalagi jika latar belakang dari pelaku tersebut bersumber dari pribadinya, keluarga, lingkungan, atau temannya.
Dan disinilah peran Anda yang diharapkan, yaitu menjadi mediator bagi siswa tersebut untuk membantu siswa tersebut melalui guru BK atau bimbingan dan konseling. Dengan kegiatan alih tangan kasus atau Anda merekomendasikan kepada siswa untuk meminta bantuan kepada guru BK. Yang keempat, guru sebagai motivator. Dalam peranan ini, guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan BK di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Misalnya pada saat siswa seharusnya mengikuti pelajaran di kelas, tanpa kerelaan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa menerima layanan konseling perorangan misalnya, akan sulit terlaksana mengingat terbatasnya jam khusus bagi guru BK di sekolah. Nah, bagaimanapun juga, dukungan dari guru kepada siswa sangat berarti bagi siswa. Mungkin Anda pernah merasakannya sendiri sebagai guru yang berkesan dalam mengajar, memberikan dukungan dengan berupa motivasi. Pemberian motivasi akan membuat siswa menjadi lebih merasa diperhatikan, dihargai, dan lebih mau serta mampu untuk mengambil tindakan yang positif dan produktif serta berguna bagi dirinya maupun orang lain. Jika siswa diberikan motivasi, apapun persoalan yang ia hadapi, ia akan menjadi lebih ringan dan akan memunculkan insight atau inspirasi untuk mengatasinya atau melakukan hal yang lebih yang ia bisa lakukan dalam hal apapun tentang belajar tentunya. Yang kelima, guru sebagai kolaborator. Sebagai mitra profesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperanan sebagai kolaborator konselor di sekolah. Misalnya, dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi, layanan pembelajaran, atau dalam pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti konferensi kasus, himpunan data, dan kegiatan lainnya yang relevan. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimanapun juga program BK tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan pihak lain. Sebagaimana sudah kita bahas di awal, bahwa semua pihak yang ada di sekolah merupakan satu kesatuan. Meski masing-masing mempunyai peran sendiri, namun saling terkait. Tujuan pendidikan akan mudah atau ringan dicapai jika semua pihak bekerja sama atau berkolaborasi. Dalam contoh kasus peran Anda sebagai kolaborator, misalnya adalah Anda nantinya akan diajak bekerja sama guru BK untuk membantu permasalahan siswa, di mana permasalahan siswa terkait masalah pribadi, sehingga berdampak juga pada belajarnya. Kemudian, guru BK membutuhkan keterlibatan Anda dalam melaksanakan diskusi bersama atau membahas hal yang berkaitan, pemberian informasi, melakukan intervensi, pengkondisian, atau melakukan intervensi tertentu terhadap siswa tersebut, baik secara personal atau di kelas, dan hingga sampai pada evaluasi pada perubahan sikap atau kebiasaan siswa tersebut. Nah, demikianlah. Memang harapan siswa akan belajar dengan baik dan maksimal jika memiliki kemampuan menghadapi permasalahannya. Hal itu tentu bisa dan terkadang perlu mendapatkan bantuan segera dari guru BK. Guru BK akan segera memberikan bantuan jika guru mata pelajaran tanggap dan mau terlibat membantu atau bekerja sama dengan kondisi siswa di kelas melalui interaksi langsung maupun dinamika dalam proses belajar mengajar. Tentunya, guru mata pelajaran akan menjadi efektif dan lebih mudah mengajar jika siswa tidak mengalami kendala atau permasalahan yang berarti. Begitulah kaitannya, hubungan saling membutuhkan nantinya jadi program BK berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah atau wakilnya, hingga orang tua. Intinya, program BK tidak bisa dijalankan oleh guru BK sendiri, butuh peran dan kerjasama dari pihak lain. Oke, sampai di sini materi kita tentang peran guru mata pelajaran dalam program atau pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik, rekan-rekan semuanya, kesimpulan dari pertemuan ini atau materi pertemuan ini adalah peran guru dalam program bimbingan dan konseling diantaranya sebagai informator bagi siswa tentang program BK di sekolah, sebagai fasilitator siswa dalam pembelajaran, sebagai mediator siswa dengan guru BK, sebagai motivator guna memacu siswa lebih berkembang, dan sebagai kolaborator
dalam pelaksanaan atau pelayanan BK. Peran-peran tersebut sangat penting dan menentukan kesuksesan tujuan pendidikan melalui penyelenggaraan program BK di sekolah. Anda siap untuk melaksanakan peran-peran tersebut? Semoga Anda nantinya bisa menjalankan peran tersebut ya. Oke, karena kita sudah selesai membahas materi kita pada kali ini, saya Afriyadi undur diri. Kita akan bertemu lagi atau berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam.